Iya, ada yang mau bertanya? Nilam, Nilam Kartikasari. Enggak, Bu. Oh, enggak. Anggum Kusuma Dewi. Apakah ada yang bertanya tentang absen? Sudah bisa ya? Oke, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Pada sehat kan? Alhamdulillah. Pada keadaan pandemi ini, kita selalu jaga kesehatan ya. Makan makanan yang bergizi, selalu mencuci tangan, menjauhi kerumunan dulu, terus selalu pakai masker jika keluar rumah. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang tidak ada gangguan jaringan bisa itu ya, videonya dinyalakan. Oke, Ibu mulai ya. Apakah screen PPT Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Hari ini kita akan belajar materi tentang gerak lurus. Nah, untuk KD dan IPK-nya, KD ini 3.2 untuk menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Nah, sedangkan untuk 4.2-nya menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Sedangkan untuk IPK-nya sendiri mendeskripsikan konsep gerak lurus, lalu ada menganalisis perbedaan antara kelajuan dan kecepatan, kemudian ada menganalisis jarak tempuh benda dengan kecepatan dan waktu. Nah, pada tujuan pembelajaran siang hari ini, nantinya peserta didik dengan rasa ingin tahu dapat mendeskripsikan konsep gerak lurus setelah membaca literatur. Kemudian ada peserta didik nantinya dengan percaya diri dapat menganalisis perbedaan antara kelajuan dan kecepatan setelah membaca literatur. Nah, yang terakhir yaitu peserta didik dengan benar dapat menganalisis jarak tempuh benda dengan kecepatan dan waktu setelah melakukan diskusi. Nah, tahapan pembelajaran pada siang hari ini, yang pertama ada mengamati, yang kedua ada menanya, yang ketiga ada mengumpulkan informasi, yang keempat ada mengolah informasi, yang kelima ada menarik kesimpulan, dan yang keenam ada mengomunikasikan. Nah, untuk mengamati ini, Ibu akan
membagikan video. Nah, dari video tadi, apakah ada yang ingin menyimpulkan tentang video tersebut? Jika tidak ada, Saling menyapa. saling menyapa. Iya, Ada gitu. lagi. Selain menyapa, jika tidak ada, Enggak. Ibu akan bertanya ya. Ibu akan membantu. Nah, yang pertama, mengapa sih mobil tersebut dapat dikatakan bergerak? Kemudian, bagaimana sih bentuk lintasan mobil merah dan mobil hijau? Nah, apakah ada yang tahu? Jika tidak ada, Ibu akan membahas materi pertanyaan tadi. Nah, yang pertama, mobil tersebut dapat dikatakan bergerak karena kedudukannya berubah dari posisi awal ini sampai ke posisi akhir. Nah, itu merupakan mengapa mobil tersebut dapat dikatakan bergerak. Kemudian, untuk pertanyaan kedua, lintasan pada kedua mobil tersebut membentuk gerak lurus. Nah, di sini apakah ada yang tahu tentang gerak lurus? Apakah ada yang tahu? Nah, gerak lurus tersebut adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus. Nah, silakan ini diperhatikan untuk anak panah yang memberikan instruksi. Ini kan mobil merah yang sebelah sini, kemudian mobil menunjuk ke arah yang posisi ke akhir tadi. Nah, itu merupakan gerak lurus. Nah, yang pertama tadi apa ya, Bu? Gimana? Yang pertama tadi apa, Bu? Yang pertama tadi ya? Nah, Iya. ini ya. Nah, mobil ini kan dapat dikatakan bergerak karena mobil itu mengalami perubahan posisi. Jadi posisi awalnya semula sampai yang di sini itu kan, yang ini loh, posisi awal. Nah, kemudian berpindah pada posisi akhir. Ya, apakah sudah jelas? Ya, Bu. Oke, lanjutkan ya. 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 Jelas? Sudah, Bu. Nah, kemudian nanti kan ada yang gerak lurus. Yang ini apakah sudah jelas? Sudah. Oke. Melanjutkan ya. Nah, pengertian gerak. Nah, pengertian gerak ini perubahan kedudukan suatu benda
terhadap suatu titik acuan. Ya, seperti tadi contoh mobil tersebut ya, dapat dikatakan mobil yang warna merah, tadi kan itu mengalami perubahan posisi. Nah, itu juga disebut bisa dikatakan bergerak. Nah, lalu gerak ini bersifat relatif. Nah, jadi suatu benda dikatakan bergerak atau tidak bergerak tergantung pada titik acuan yang digunakan. Sampai di sini ada yang belum paham? Jika sudah paham, Ibu lanjutkan. Oke. Nah, selanjutnya ada besaran-besaran gerak. Nah, jarak ini, yang pertama adalah jarak. Pengertian jarak, yaitu panjang lintasan yang ditempuh suatu benda. Kemudian, jarak ini termasuk besaran skalar. Apa sih besaran skalar itu? Besaran yang memiliki arah saja, tidak memiliki nilai. Nah, kemudian ada perpindahan. Nah, perpindahan ini merupakan perubahan posisi yang dialami benda diukur dari titik awal dan titik akhir yang dicapai. Nah, lalu untuk perpindahan tersebut, ini merupakan besaran vektor. Besaran vektor ini besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, semisal dari titik A, B ke C, berapa sih jarak yang ditempuh? Nah, jarak ini berarti kan A dari B itu kan 3 meter. Kemudian B ke C itu kan 4 meter. Jadi jarak yang ditempuh A, B ke C itu sebesar 7 meter. 3 meter ditambah 4 meter. Kemudian untuk perpindahannya, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Apakah ada yang masih ingat rumus Pythagoras itu apa? Tidak. Tidak. Rumus Pythagoras itu kan ada akar, itu A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sama dengan C. Nah, untuk penerapannya, kita bisa memasukkan angkanya. Nah, untuk A ke B ini kan ada 3 meter. Lalu, untuk B ke C, ini kan ada 4 meter. Nah, kita kan untuk mencari perpindahan. Otomatis kan perpindahan itu merupakan perubahan posisi yang dialami benda diukur dari titik awal dan titik akhir yang dicapai. Jadi kita tuh kayak mencari jalan pintasnya gitu loh. Ya. Jadi perpindahan dari A ke C itu 5 meter ke arah timur. Apakah di sini ada yang belum paham? Apakah ada yang ingin bertanya untuk sampai sini? Jika tidak ada, Ibu lanjutkan. Nah, untuk besaran-besaran gerak selanjutnya, ini ada kelajuan. Kelajuan ini jarak yang ditempuh tiap satu satuan waktu. Nah, kelajuan ini juga termasuk besaran skalar. Besaran yang memiliki arah saja. Nah, untuk speedometer, ini maaf, untuk alat mengukur kelajuan, ini dinamakan dengan speedometer. Nah, contohnya, ini kan ada motor.
Nah, motor ini melaju dengan lajuan 40 km per jam. Sedangkan untuk kecepatannya, cepat atau pengertian kecepatan, ini cepat atau lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu. Nah, kecepatan ini merupakan besaran vektor. Untuk alat yang mengukur kecepatan, ini termasuk velocitometer. Nah, contohnya gini. Ini kan mobil bergerak ke arah timur. Nah, untuk velocitometernya ini menunjukkan angka plus 50 kecepatannya. Nah, kemudian mobil tersebut mundur ke arah barat. Jadi, velocitometernya ini menunjukkan angka minus 50, negatif 50. Nah, sini apakah sudah paham? Apa sudah pusing? Jika sudah paham, lanjutkan. Nah, selanjutnya ada gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan ini gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau tanpa percepatan. Nah, P-nya ini sama dengan konstan. Artinya tuh bertahap gitu loh, tetap. Nah, untuk percepatannya sendiri itu sama dengan 0. Nah, untuk mencari kecepatan pada gerak lurus beraturan yaitu menggunakan rumus P sama dengan S per T. Nah, yang di sampingnya ini ada grafik yang menunjukkan GBB. Ya, ini yang pertama itu kan hubungan kecepatan dengan waktu. Nah, ini kan menunjukkan garis konstan. Nah, untuk yang B, maaf, balik ya. Yang ini, yang A itu menunjukkan A-nya sama dengan 0. Karena rumus A itu kan V per T. Perubahan percepatan dengan waktu. Nah, untuk yang B, ini yang dinamakan konstan. Jadi, ini kan yang B itu kan termasuk kecepatan. Nah, kecepatan itu sendiri rumusnya S P sama dengan S per T. Nah, grafiknya seperti yang pada gambar di B. Apakah di sini ada yang ingin bertanya? Oh, jika tidak, lanjutkan. Nah, selanjutnya, ini ada GLBB. Nah, gerak lurus berubah beraturan. Ini mempunyai pengertian gerak lurus suatu benda yang kecepatannya berubah karena adanya percepatan tetap. Nah, pada GLBB ini hanya itu konstan atau tetap. Nah, yang masih bingung percepatan itu apa sih, Bu? Nah, percepatan itu merupakan perubahan kecepatan persatuan waktu. Nah, GLBB ini ada dua. Yang pertama GLBB dipercepat, yang kedua ada GLBB diperlambat. Nah, GLBB dipercepat ini contohnya seperti benda jatuh bebas. Yang itu, contohnya tuh ada lagi yang kayak pohon mangga jatuh ke bawah. Nah, itu termasuk GLBB dipercepat. Lalu ada kelereng yang meluncur pada bidang miring. Kemudian, untuk GLBB diperlambat, benda itu dilempar ke atas. Seperti kayak, apa ya,
kita melemparkan bola ke atas gitu. Terus kemudian ada mobil direm. Nah, mobil direm kan otomatis kita berhenti mendadak gitu ya. Jadi itu juga termasuk GLDB diperlambat. Nah, untuk rumusnya sendiri, rumus GLDB ini ada 3. Yang ini kan A. A itu tadi percepatan. Nah, pengertian percepatan itu kan perubahan kecepatan per satuan waktu. Nah, lalu kita jabarkan. Ini kan delta V sama dengan A kali T. Kemudian kita jabarkan lagi. Delta V itu kan jadi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Kemudian sama dengan A kali T. Lalu kita jabarkan lagi. Untuk mencari kecepatan akhir, kita bisa menggunakan kecepatan awal ditambah A kali T. Nah, ini merupakan rumus pertama untuk mencari GLDB. Nah, kemudian yang kedua, tadi kan A, siapa itu? Benar. Maaf. Yang kedua, itu kan A sama dengan delta V per T. Sama kayak yang di atas. Nah, kemudian kita jabarkan. A sama dengan delta V tadi kan, saya ulangi lagi. Delta V itu kan PT, kecepatan akhir, dikurangi V0, kecepatan awal. Lalu dibagi dengan waktu, yaitu T. Ini merupakan rumus yang kedua dari GLDB. Yang terakhir, ada S sama dengan, S itu apa sih, Bu? Nah, S itu jarak yang ditempuh pada suatu benda. Nah, untuk mencari jarak yang ditempuh, kita menggunakan rumus V0 ditambah setengah AT kuadrat. Nah, seperti gambar ini, seperti rumus ini ya. Nah, selanjutnya, ini ada contoh soal. Masih pada semangat kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, masih ya. Bu. Ini ada contoh soal. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 5 meter per S kuadrat dari keadaan diam. Hitunglah jarak dan kecepatan yang ditempuh benda tersebut setelah 10 detik berturut-turut. Jawab. Nah, itu kan diketahui V0, kecepatan awal itu kan sama dengan 0. Nah, A-nya percepatan itu sama dengan 5 meter per S kuadrat. Nah, untuk T-nya itu kan sama dengan 10 second. Nah, karena benda bergerak dalam percepatan tetap, maka VT sama dengan V0 plus AT. Nah, VT-nya ini kita jabarkan. V0-nya tadi kan sama dengan 0. Nah, ini A-nya tinggal kita masukkan, yaitu 5 meter per S kuadrat. Kemudian ada T, ini 10 second. Nah, lalu kemudian kita hitung, mendapatkan PT-nya itu 50 meter per second. Nah, untuk mencari jarak yang ditempuh benda adalah S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Kayak yang tadi rumus GLDB. Cuman ini kan ada T-nya, yang tadi nggak ada T. Nah, selanjutnya, V0-nya tadi kan masih 0 ya. Kemudian T-nya ini kan 10 second. Ditambah setengah
dikali 5 meter per S kuadrat dikali 10 S kuadratin. Nah, untuk menghasilkan ini 0 ditambah setengah kali 5 meter per S kuadrat dikali 100 S kuadrat. Maaf, Ibu minum dulu ya. Maaf, Ibu lanjutkan. Nah, untuk mencari jarak yang ditempuh benda, tadi kan sudah menggunakan rumus ini. Kemudian menghasilkan 250 meter. Jadi, jarak yang ditempuh benda tersebut adalah 250 meter dengan kecepatan 50 meter per sekon. Nah, selanjutnya menarik kesimpulan. Sini apakah ada yang mau unjuk diri untuk menyimpulkan apa yang sudah tadi pelajari? Apakah ada yang ingin menjawab? Yang pertama ini kan ada gerak lurus. Nah, pengertian gerak lurus itu apa sih menurut kalian? Apakah ada yang ingin menjawab? Nah, pengertian gerak lurus ini adalah gerak lurus, gerak suatu benda yang lintasannya lurus. Nah, selanjutnya ada perbedaan kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan ini jarak yang ditempuh tiap satu satuan waktu. Nah, kelajuan ini termasuk besaran skalar. Dengan alat untuk mengukur kelajuan ini dinamakan speedometer. Nah, untuk kecepatan, cepat atau lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu. Nah, kecepatan ini termasuk besaran vektor. Nah, untuk alat yang mengukur kecepatan dinamakan dengan velocitometer. Yang terakhir ini ada jarak tempuh benda. Nah, bagaimana sih cara untuk menjawab soal yang menanyakan berapa sih jarak tempuh benda itu? Nah, kita bisa menggunakan rumus S sama dengan V kali T atau S sama dengan V0 ditambah setengah AT kuadrat. Nah, sampai di sini apakah ada yang belum jelas atau yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, waktunya kuis. Nanti kuis ini akan Ibu share link di WA ya. Nah, untuk penilaian nanti hari ini tuh berupa kuis. Soalnya ada 5 soal. Nah, nanti Ibu akan mengirimkan linknya. Apakah sudah jelas, anak-anak? Bu. Iya, Bu. Ya. Oke. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada absen kan?
Udah. Sudah? Rindra Nur ingin bertanya? Tidak. Tidak. Renda. Sudah pada absen? Bu absennya di mana ya? Bentar, aku bagikan lagi. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Cukup sekian yang Ibu dapat sampaikan. Silakan bisa izin live Google Meet, meninggalkan Google Meet.